Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dawa, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dawa. Suatu kebanggaan untuk SMP Negeri 1 Dawa ini mempunyai 3 CGP, Pak. CGP yang sudah sangat hebat ini, kami harapkan bisa menularkan kepada teman-temannya, karena saya lihat ini Bapak Ibu gurunya masih muda-muda semuanya ini. Masih celing masih celing ya Bu. Nah, dari segi pemikiran tuh masih benar-benar masih bagus sekali gitu. Jadi untuk Bapak Ibu CGP SMP Negeri 3 Dawan 1 Dawan ini, saya berharap bisa mengimbaskan kepada teman-temannya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Di sini kami selaku pengajar praktek, tugas kami di sini adalah mendampingi Bapak Ibu CGP yang hari ini akan mempresentasikan hasil dari penyelarasan visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 1 Dawan yang sudah Bapak Ibu CGP lakukan selama ini. Di sini dalam diskusi ini nanti Bapak Ibu akan berdiskusi bagaimana visi yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu CGP. Nanti setelah mungkin Bapak atau Ibu yang menyampaikan visi misi sekolah, misi CGP dulu ya, baru kita akan selaraskan pada visi sekolah, akan kita selaraskan dengan visi sekolah. Kalau itu bisa diterima oleh CGP, akan bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk itu pada diskusi ini, disinilah tempat kita untuk bisa menerima visi dari guru penggerak kita. Mungkin seperti itu. Kami sebagai pengajar praktek di sini adalah untuk mendampingi Bapak Ibu. Dan terima kasih. Mungkin dari Bu Adriani ada yang mau disampaikan lagi. Terima kasih Bu Kus. Kita sampaikan kembali nih untuk kegiatan dari tujuan kegiatan hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Apakah selaras nantinya seperti itu? Jadi kita ada beberapa susunan acara hari ini nih. Adalah satu, pengantar tujuan diskusinya seperti apa. Kedua adalah merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. 3, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. 4, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. 5 penutup seperti itu. Jadi dalam prosesnya nanti mungkin teman-teman rekan sejawat bisa memberikan ide-ide atau masukan tambahan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh para CGP yang ada di sekolah ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Ada tambahan ya, untuk proses diskusi ini yang agar berjalan dengan lancar adalah karena Bapak Ibu sekalian kan sudah dalam proses pendidikan nih, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini jadi diharapkan agar menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi tidak hanya CGP saja yang berkecimpung dalam kegiatan ini, tapi teman sejawat dan kepala sekolah pun juga ikut mendukung dalam kegiatan ini. Itu mungkin sedikit dari saya, Bu Kus. Kita mulai saja kegiatannya nih. Silahkan. Atas kesempatannya. Izin kepada saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian beserta Ibu PP, selamat datang di SMP Negeri 1 Dawa. Terima kasih untuk waktunya memfasilitasi kami melakukan praktik baik di SMP Negeri 1 Dawa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tangan dari umat dan visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi.
bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Jadi di sini kita inginkan Bapak Ibu membuat impian atau cita-cita baik kepada murid, baik kepada diri sendiri ataupun sekolah. Kita inginkan murid-murid yang seperti apa nanti dihasilkan. Kemudian kita ingin menjadi guru yang seperti apa, dan kita akan membawa sekolah ini menuju ke arah yang mana, atau ke arah yang lebih baik atau ke arah yang hanya biasa-biasa saja. Itu saya akan menyampaikan langkah-langkah penyusunan visi. Ini yang pertama, kita akan merumuskan cita-cita atau impian untuk murid, guru, dan sekolah dengan mengisi kalimat lengkap. Jadi silakan nanti kami akan membagikan sticky note. Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat rumpang yang pertama. Itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Bapak Ibu bisa isi. Ini bisa mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita desimulasikan tempoh hari, Bapak Ibu. Bisa juga mengacu ke profil pelajar Pancasila, baik dimensi maupun elemen-elemennya. Kita lanjut ke membuat kesimpulan dari hasil kalimat rumpang yang Bapak Ibu buat. Kita akan simpulkan bersama-sama. Yang pertama terlebih dahulu, di sini ada jawaban berakhlak mulia dan cerdas. Berakhlak mulia dan cerdas, bisa mandiri, kritis, ceria, kemudian ada berkarakter. Saya simpulkan dulu. Cerdas ada 3 orang yang menjawab, kemudian ada berkarakter, ada berakhlak mulia, kemudian ada apa yang akan menjadi visi dari kalimat ini. Silakan Bapak Ibu buat kesimpulannya, atau kita simpulkan bersama-sama boleh? Kalau cerdas bisa? Cerdas terlebih dahulu kata-katanya? Bisa, cerdas. Oke, silakan. Oke. Silakan ya, sedikit aja. Banyak boleh. Terima kasih. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya cermati di sini. Kita harus mendefinisikan satu persatu kata, karena itu penting. Satu kata bisa berarti banyak hal. Nah, seperti halnya kata berkarakter. Kata berkarakter itu apa sih artinya? Kemudian dari kata berkarakter itu apakah ada di sana dari sekian banyak kata itu yang masuk ke kata berkarakter yang masuk itu. Jadi kita tidak bisa mungkin di sini kita harus menganalisis ya, berkarakter itu apa sih, apa saja yang dimaksud dengan berkarakter. Kemudian dari kata-kata mungkin yang dari kata bekerja sama dengan berkolaborasi itu sebenarnya sama, apakah dia itu termasuk di berkarakter? Seperti itu. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, ternyata luar biasa sekali pendapatnya. Kalau begitu kita akan kaji dulu satu-satu ya. Untuk cerdas, kita sebagai guru pasti tahu apa itu pengertian cerdas. Jadi kalau kata cerdas itu pasti anak-anak memiliki pengetahuan atau keterampilan intelektual yang tinggi. Jadi
kami. Seperti harapan kita akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Mungkin benar cerdas ini bisa menjadi kalimat visi di kesimpulan hari ini, Bapak Ibu. Boleh diisi aja dulu. Bisa kita baca lagi. Iya. Nanti kita satu persatu dulu ya. Nanti baru disepakati lagi ya. Kemudian untuk berkarakter, menurut saya berkarakter itu adalah anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka yakini. Menurut saya, pendapat saya itu jadi banyak cerdas, kreatif, berbudaya, kritis, mandiri itu sudah termasuk berkarakter. ciri-ciri anak yang berkarakter. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggabungkan semua kalimat itu menjadi berkarakter atau satu kata itu menjadi berkarakter, biar visinya juga tidak terlalu panjang. Namanya visi kan Iya, singkat padat. visi harus singkat, padat, jelas. Berkarakter berasaskan kehidupan. Kalau beranak mulia jadi mandiri, kemajuan akademik non akademik itu apakah bisa masuk ke dalamnya, itu dipikirkan tadi Bapak Ibu. Kalau berkarakter dia menggabungkan lebih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sebagai guru dan anak-anak yakini sebagai murid. Yang kita harapkan yang positif. Jadi nanti maju ke profil pelajar Pancasila ya. Yang kita Nanti harapkan. visi ini muaranya ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita bisa menghasilkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila itu visi kita ke depan. Perwujudannya nanti seperti apa akan kita bahas juga satu. Kemudian berkarakter bisa dipakai? Oke, ini pendapat dari Ibu Kadek, silakan. Yang ikut sedikit intro, kita akan diskusi Bapak Ibu. Jadi kita lihat kembali, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul bahwa kita akan memiliki impian. Bapak Ibu kami ajak duduk bersama untuk nanti menyelaraskan impian kami dengan impian yang sudah kita rancang di SMP 1 Dalam. Jadi visi itu diselaraskan. Kita sekarang akan belajar untuk mengkaji visi, lalu kita selaraskan dengan yang sudah ada. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa visi kita masih menggunakan visi kurikulum 13, padahal kita sudah belajar kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu kita ajak duduk bersama di sini seperti mengkaji yang disampaikan oleh Pak Gede dan Pak Tuswecen ya. Berkarakter itu luas Bapak Ibu. Kan karakter itu ada karakter baik, apa itu karakter buruk. Logikanya kalau kita membuat visi untuk berkarakter, mungkinkah Bapak Ibu membuat impian anak-anak kita karakternya buruk? Jadi apabila Bapak Ibu menekankan pada karakter, pastinya karakter yang kita harapkan adalah karakter mulia. Kalau memang nanti di akhir kita misalnya mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, begitu misalnya. Jangan kita memaksakan untuk membuat suatu visi yang hanya jadi mimpi selama-lamanya, yang tidak bisa Bapak Ibu wujudkan. Jadi kita membuat visi itu yang bisa kita wujudkan. Misalnya Bu Sri fokus kepada disiplin, karena kita tahu mungkin sulit mewujudkan disiplin anak-anak, kita fokus pada visi anak kita 1, 2, 3, 4 tahun ke depan itu disiplinnya sudah bagus. Itu akan kita wujudkan dengan berbagai program-program kegiatan yang nanti disebut dengan prakarsa perubahan. Begitu Bapak Ibu, tambahan yang sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada keluarga sekali pendapatnya. Dan kemudian selanjutnya, ya, kreatif bisa kita pakai? Bisa. Perlu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau budaya nanti sudah masuk ke dalam kertas. nah seperti itu. Bedanya. Oh, bedanya. Komite kalau kreatif masih komputer. Kan katanya ya. Bisa diterima Kalau Pak. budaya mungkin karakter jadinya bisa. Kalau cerdas dan intelektual Pak Dutta,
kalau kreatif ke psikomotornya. Itu menurut Bu Iskandar. Sekarang budayanya karakter. Kita apa sih? Diskusi. Dia diskusinya berbudayanya berarti sudah ke karakter ya? Jadi di dalam karakter profil pelajar Pancasila itu sudah ada Berbudaya. Kita eliminasi dulu. Lanjut. Kritis sudah kecerdasan. Lah cerdas masih kritis Bapak Ibu. Itu rasanya nih. Atau kalau kritis masih dia cerdas? Cerdas itu masih pintar Pintar ya. Smart is kolaborasi. Jadi kritis kita gabungkan ke cerdas, kemudian kolaborasi, kerjasama. Kita gabungkan karakternya ya, biar tidak sayang. Kolaborasi dan kerjasama masuk ke karakter dia. Nanti kok kata-kata saya nggak ada ya? Saya berkumpul di karakter Bapak Ibu. Ya, saya dengan kesimpulan saya bocor minggu sih. Aduh. Jangan punya perasaan seperti itu ya Bapak Ibu. Dia sudah bergabung ke berkarakter. Kemudian keyakinan, kepercayaan masuk di hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam bisa satu keyakinan menjadi satu kata apa berlandaskan perhitungan begitu ya. dijadikan satu dia. Jadi kita harus sesuaikan dengan kearifan lokal. Misalnya dengan sosio-kultural kita juga di Bali, bahwa kita punya pemahaman atau konsep trihita karana, berlandaskan trihita karana. Kita buat dulu yang Ya, sama kemajuan akademik masuknya ke cerdas, non akademik masuknya ke kreatif. Oke. Keyakinan, kepercayaan masuk ke berlandaskan trihita karana. Iya. Cerdas, kreatif, cerdas, Dewayu, Andi, ini kesimpulan yang sudah kita buat bahwa kita bukan lagi saya ini Bapak Ibu ya, cerdas, tapi kreatif, sudah menjadi berkarakter, kita. berdasarkan Ingat itu, kalau yang sini emisi, yang sini dulu jangan bilang itu. Ini kita. Kesimpulan kita jadi sudah menjadi visi kita bersama, bahwa kita meyakini visi itu yang sudah kita buat adalah cerdas, berkarakter, kreatif, dan berlandaskan trihita karana. dibalik Dewayu. Oke, silakan dulu. Ya, sedikit nonton menurut yang sama kita satu tadi. Ya, sedikit kita rubah aja ya posisinya nanti. Kreatifnya lebih berhubungan dengan karakter. Ya. Nanti langsung berlandaskan dengan trihita. Berlandaskan trihita karana. Coba turun dulu. Katanya saja. Nah, ini. Kita diskusi di sini. Kalau menurut saya, karena sekarang kan IKN, profil pelajar Pancasila, siswa berkarakter dulu. Ya, berkarakter ya, prioritasnya. Ini tujuan apa namanya SKL sekarang standar kompetensi lulusan mewujudkan karakter bagus yang luar biasa. Karakter. Itu yang diutamakan oleh Oke. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, Cerdas dan kreatif. berlandaskan trihita karana. Jadi karakternya ini sudah ke profil maksud Bapak Ibu ya. Ya, tapi belajar Pancasila ini, luar biasa sekali Kita Bapak menuju Ibu. Oke, Mas. Dari kalimat rumpang, nah kita sudah bisa menyusun visi, itu adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi visi kita
mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, kreatif, berlandaskan Triditaka Rana. Ini visi dari murid impian, guru impian, dan sekolah impian kita. Untuk kegiatan selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Andri Esmaradi. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti melengkapi kalimat umpan dengan tekun dan tetap bahagia ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya Pak Ibu. Selamat pagi. Izin Bu PP. Jadi sebelum kita mulai, kita mengucapkan panjang umat Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Dewa Ayu. Jadi tadi sudah kita ikuti kegiatan Pak Ibu. Jadi kegiatan yang sangat seru sekali. Jadi Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rampung yang sudah maaf, kalimat rumpang yang sudah ditampilkan oleh Bu Dewa. Jadi Nike sebenarnya apa yang Ibu tuliskan itu merupakan kan impian, kan? Jadi apa sih mimpi kita sebenarnya? Kedepannya seperti apa sekolah yang kita inginkan? Seperti apa lingkungan belajar yang kita inginkan? Bagaimana murid yang kita impikan dan sebagainya. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menyelaraskan visi yang telah kita buat itu dengan visi sekolah yang sudah ada. Sekarang visi itu dari apa Bapak Ibu buat tadi, apa yang Bapak Ibu tulis itu sebenarnya sudah kita sudah ingin mewujudkan cita-cita, gitu ya. Jadi mewujudkan cita atau kita sudah tidak secara sengaja sudah membentuk visi atau membuat visi Pak Ibu. Nah dari visi itu kita bisa lihat Pak Ibu. Nah jadi visi itu representasi visual kita akan masa depan. Bagaimana apa yang kita inginkan itu kita tuangkan dalam visi. Nah jadi penggambaran visi itu tentang keadaan masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menjelaskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, dari apa yang kita buat sudah pasti kita akan meyakini kita akan mempunyai usaha bagaimana cara kita mewujudkan itu. Sebelum kita lanjut Pak Ibu, nah, dia mau perlihatkan sedikit video. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kalian, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyimak jadi sebuah visi yang sangat menggetarkan hati bagi saya. Saya mendengar itu merinding. Nah, Bapak Ibu demikian juga Jadi, jadi ini adalah karya yang luar biasa Bapak Ibu. Karya yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Bapak Proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno. Jadi dari puisi tersebut kita bisa melihat bahwa Presiden kita mempunyai visi yang sungguh mulia sekali. Jadi visi beliau itu untuk menyatukan dari keragaman. Sungguh luar biasa sekali efek dari visi ini. Dari visi yang kita buat
kita menginginkan seperti apa? Sungguh luar biasa sekali. Kita diizinkan, kita diperbolehkan memimpikan hal-hal yang luar biasa, silakan. Demi menuju ke arah yang lebih baik, Pak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, Pak Ibu. Nah, salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Mungkin saja kondisi sekolah kita saat ini sudah baik. Apakah kita tetap akan berada dalam kondisi seperti ini? Ada pepatah yang mengatakan kita tidak bisa terus-menerus dalam kondisi nyaman. Kan gitu nih. Jadi untuk meraih kesuksesan kita pasti harus terus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Nah, jadi salah satu Bapak Ibu niki adalah tujuan visi. Nah, jadi visi itu bisa membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Visi sekolah kita yang sudah berjalan, yang saat ini juga masih dipakai, masih digunakan, adalah cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan Trihita Karana. Jadi sebelum kita melaraskan, jadi dengan visi sekolah, dengan visi yang kita sudah susun, nah, dia ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita yang sudah selama ini kita rancang dan kita buat, apakah sudah sesuai dengan keadaan kita saat ini? Nah, coba kita telah satu persatu, Bapak Ibu. Ini visi sekolah kita. Ada cerdas, ada terampil, berkarakter, berlandaskan Trihita Karana. Ini yang sekolah Bapak Ibu. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan apakah sudah berjalan atau sudah berhasil nggak visi kita? Yang pertama cerdas. Kira-kira. Mungkin ada yang bisa menyampaikan Pak Ibu? Satu atau dua orang? Kira-kira cerdas sudah berlaku atau berhasilkah visi kita? Ada sedikit mungkin boleh nih kalau nggak ngasih ide. Cerdas ini sudah Pak Ibu? Sudah. Boleh. Kalau kita cerdas, kita nggak bisa meluluskan siswa salah satunya. Ini maksudnya Pak Ibu, menumbuhkan siswa yang berprestasi kan kita. Bapak Ibu bisa lihat baru masuk bukus mungkin sama Bu Kadek, baru masuk kan ada piala banyak nanti. Nah, itu kita bisa kasihkan contoh. Mungkin piala kita beli aja Pak Ibu. Mungkin ya. Pasti piala itu kita dapatkan dari hasil lomba, dari kompetensi dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita bisa hitung persentasenya berapa, ya. Jadi visi kita yang pertama itu cerdas sudah. Kita mewujudkan siswa yang cerdas, dibuktikan dengan apa yang kita dapatkan. Contoh, nah mungkin dari apa itu yang kedua apa itu? Yang terampil, apakah siswa-siswi kita sudah terampil? Sudah. Mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan, Bu. Dimohonkan dirinya. Dari visi kita yang terampil itu mungkin contohnya seperti nanti. Hasilnya. Itu terampil itu kita sudah sampai pada visi terampil dan kita sudah melihat hasilnya. Anak-anak ya baru-baru ini juga anak-anak mendapatkan juara, banyak kejuaraan yang diraih oleh siswa kita di bagian pencak silat, kemudian karate, kemudian sepak bola juga mereka sering berlomba kan gitu. KBB juga banyak sekali. Nah itu yang terampil. Kemudian terampil pun dari segi proses pembelajaran adalah bisa dilihat dari proyek mereka ya, di sana ada lampu, adalah hasil siswa dan banyak sekali juga di ruang seni ya, ruang guru banyak di sana dipajang hasil keterampilan siswa. Itu adalah suatu bukti bahwa mereka itu sudah mencapai keterampilan yang kita inginkan seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman. Baik, terima kasih Bu Iska. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi
Yang kedua, visi kita yang kedua yang terampil sudah sangat sesuai, sudah berjalan sekali. Bukti nyata, hasil nyata yang paling kita lihat, kita bisa lihat hasil-hasil karya anak di kelas, di ruang kesenian, di ruang guru nih. Nah, jadi kalau anak-anak itu nggak terampil, nggak akan bisa membuat. Jadi mungkin bapak ibu yang ngajar prakarya sudah paham betul siswa yang terampil dan sebagainya. Jadi yang ketiga Pak Ibu, ada visi kita yang berkarakter. Jadi berkarakter sendiri ini tadi kita sudah singgung Jadi berkarakter itu kalau dalam kurikulum 13, kurikulum Merdeka ini kita bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada berintak kepada Tuhan, bernalar kritis, berkeberkahan global, mandiri, gotong royong. Apakah karakter murid kita itu sudah sesuai atau visi kita ini sudah mampu mewujudkan siswa yang berkarakter? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan karakter, kalau kita lihat di sekolah ini apakah memang sudah tercapai? Secara umum sudah dikatakan tercapai, tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi yang sudah berjalan, maksudnya kita bisa menentukan visi yang berikutnya yang nanti akan kita pakai untuk sebagai acuan pertanyaan gitu. Dia dalam perhitungan dari karakternya sudah dalam karakter bisa dilihat karena setiap hari karena sudah rajin berselayar salah satunya. Berselayar setiap hari, mungkin sewaktu-waktu karena yang tertentu pengaruh film meskipun lagi di awal tadi ada yang masih perlu ditingkatkan saya jual untuk pertanian. Mungkin itu yang bisa sampaikan kurang. Oke, yang keempat ini Bapak Ibu, visi kita itu adalah berlandaskan Trihita Karana. Ibu mungkin tanggapannya Pak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, untuk visi selanjutnya itu adalah berlandaskan di Karana, dan di sini kita tahu bahwa di Karana itu merupakan 3 hubungan yang terdiri dari hubungan antara manusia dengan Tuhan atau pelayanan, hubungan manusia dengan manusia artinya yang disebut dengan kawangan, dan hubungan manusia dengan alam yang disebut dengan palemahan. Nah, untuk yang pertama dari segi pelayanan, nah di sini kita sudah sebetulnya sangat baik ya, sudah sangat bagus. Bagaimana baik itu dari guru, siswa maupun dengan yang lainnya sudah melaksanakan dengan cukup bagus ya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia, nah di sini sudah terjalin dengan sangat bagus juga. Sedangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan, nah selama ini untuk menjaga kebersihan itu juga sangat bagus, walaupun ada beberapa siswa yang memang belum melaksanakannya dengan baik. Jadi menurut saya untuk visi yang ini sudah berjalan dengan bagus. Nah, tadi visi sekolah adalah cerdas, terampil, berkarakter, berlandaskan Trihita Karana. Sedangkan visi dari Bapak Ibu Guru berdasarkan impian yang tadi kita sudah rancang, yang sudah kita susun adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, kreatif, berlandaskan Trihita Karana. Apakah visi kita dengan visi sekolah sudah selaras? Sebagian besar sudah Pak Ibu. Nah, kita bisa melihat Niki berkarakter sudah ada, cerdas sudah ada, berlandaskan Trihita Karana sudah ada. Nah, jadi di sini yang ada penambahan adalah kreatif. Ya. Visi ini kita akan gunakan atau kita tetap menggunakan visi sekolah? Nah, mungkin tanggapannya Pak Ibu? Kalau menurut saya boleh
memperbaiki lagi ya untuk visi yang sebelumnya. Kalau saya cenderung memilih yang sekarang karena kreatif itu yang utama. Apalagi di zaman kita yang seperti ini, yang medsosnya itu yang lebih ya digitalnya itu lebih muncul sekali, sehingga kita perlu generasi kita yang lebih kreatif lagi untuk masa depannya dia kemudian, karena tidak selamanya siswa yang pintar di akademik itu akan lebih sukses. Artinya dari ekonomi yang kita lihat, karena kita kan ke depan cenderung lihat ke ekonomi juga. Kalau ekonomi kita nggak bagus juga, sehingga yang kreatif itu yang lebih perlu kita munculkan lagi. Silakan. Terima kasih. Saya juga memilih kreatif. Kenapa kreatif? Kata terampil itu saya mau berpikir bahwa terampil itu lebih stuck dia. Aku orangnya gurunya, apa yang bisa sih kalau begini, bisa dia membuat. Ini bisa dia melakukan. Tapi dari kata kreatif kayak lebih ada rasa ya terbuka, kemudian mereka bisa berekspresi, kemudian ini saya mau, yang ini saya maunya begini, bukan seperti yang diajar oleh guru saya harus begitu gitu. Itu keterampilannya. Kata kreatif itu lebih terbuka, lebih luas, dan mereka lebih bebas gitu. Jadi ketika kita memunculkan kata kreatif di sini adalah seperti kata Ibu Yulia, kata kreatif itu akan memunculkan generasi-generasi yang akan melakukan perubahan, tidak hanya mengikuti tapi juga melakukan perubahan, karena di sana kata kreatif itu sudah mengandung kata cerdas. Cerdasnya itu sudah berrelasi dengan keterampilannya dia. Saya seperti ini, kurangnya di sini, saya harus seperti ini. Nah, itu makanya saya lebih cenderung dengan kata kreatif daripada kata terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Bu Siska dan Bu Yulia. Jadi teman-teman semua, Pak Ibu guru semua, jadi di sini dari dua masukan tadi benar sekali Pak Ibu ya. Jadi kita bisa tidak stuck pada visi sebelumnya, tidak perlu kita pertahankan visi sebelumnya kalau memang sudah tidak cocok, atau misalnya ada perubahan atau impian yang tidak diharapkan ke depannya. Tidak harus semata-mata visi itu harus terus. Nah, jadi kita bisa rubah sewaktu-waktu berdasarkan impian kita atau kekuatan kita yang kita miliki. Dan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Yang bukan sempurna sekali dari masih belajar, yang juga menginginkan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih, silakan kembali. Luar biasa sekali Pak Andi, Ibu Dewi, teman-teman, Ibu-Ibu PP. Terima kasih. Tiang awali dulu dengan Om Swastiastu. Semoga kita semua berbahagia Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu duduk di sini, kalau bisa saya imajinasikan, ini adalah titik awal Bapak Ibu. Titik awal Bapak Ibu melangkah bergerak ke depan. Karena impian Bapak Ibu yang diwujudkan dalam visi itu adalah finish. Kan mengajak Bapak Ibu untuk membuat prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan sebenarnya? Jadi bagi Bapak Ibu mungkin baru, pada saat kami belajar itu juga baru Bapak Ibu. Jadi prakarsa perubahan itu adalah prakarsa ide-ide Bapak Ibu yang akan Ibu gunakan untuk mencapai finish yang tadi itu, mencapai start. Ke dalam mencapai finish dari start yang Bapak Ibu buat, kita akan menggunakan alat. Nah, alat apa yang digunakan? Alat itulah yang disebut dengan inquiry apresiatif. Jadi Bapak Ibu tadi memilih kata kreatif nih. Diskusi prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran kreatif. Nah, dari kreatif itu kita ingin mengembangkan apa terhadap anak-anak. Saya ingin anak-anak saya kreatif, gimana ya caranya?
apa yang harus saya lakukan. Bagaimana kita lanjut pembelajaran kreatif berbasis digital. Tadi ada kata digital yang memang kita garis bawahi terkait dengan zamannya anak-anak untuk meningkatkan prestasi. Prestasi di sini mungkin prestasi akademik ataupun juga non akademik. Untuk terkait dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif, di sini kami di guru penggerak belajar dengan istilah bagja. Apa itu bagja, Bapak Ibu? Saya baru, Bapak Ibu juga baru. Jadi kebetulan kami belajar lebih awal sedikit. Yang pertama diawali dengan B, yaitu buat pertanyaan utama. Untuk Bapak Ibu mencapai proses itu, kita harus lalui ini alurnya. Nah, saya langsung saja. Yang berikutnya adalah ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Mungkin Bapak Ibu punya mimpi. Mimpi apa yang Bapak Ibu punya? Kita gali. Jabarkan rencana. Jangan hanya bermimpi saja. Kalau memang Bapak Ibu punya impian, saya di rumah tangga misalnya, saya impiannya punya anak lagi gitu misalnya. Lalu rencana apa yang akan Bapak Ibu buat? Paling tidak jangan suaminya disuruh jauh-jauh, kan begitu. Kalau rencananya punya bayi ya suaminya harus dekat-dekat, itu rencana. Jadi intermezzo sedikit Bapak Ibu supaya tidak tegang. Lanjut dengan atur eksekusi. Jadi kata eksekusi yakin Bapak Ibu sudah paham, itu adalah eksekusi akhir. Nah, kita lanjutkan mulai bersama-sama Bapak Ibu. Saya isi kata-kata yang mungkin mempermudah Bapak Ibu. Untuk yang pertama, bagja yang pertama ya, yaitu buat perubahan. Pertanyaannya boleh ditunjukkan, nah itu bagaimana yang sebelah. Nah, bagaimana melakukan apa melalui apa? Untuk ambil pelajaran, artinya ini yang saya tekankan tadi adalah berbasis kekuatan. Kita ambil siapa guru yang pernah. Pernah apa tadi? Katanya kreativitas dengan pemanfaatan teknologi. Siapa guru yang pernah memanfaatkan teknologi? Nah, di sini ada kita punya kekuatan Andi Asmara Hadi. Beliau adalah ketua MGPTIK, masternya. Jadi pemanfaatan teknologi siapa guru? Ada Pak Andi, ada Pak Gede, Pak Tutsuitsi. Saya yakin Bapak Ibu yang muda-muda yang duduk di standar ini semua sudah pernah memanfaatkan teknologi. Terakhir adalah sumbernya kita data. Ini pakai teknologi. Di data namanya, di data teknologi yang digunakan. Seperti bilang tadi, Kahoot, ada yang pakai Quizzes, ada Google Form, ada ini, ada itu. Banyak Bapak Ibu. Tadi baru BA-nya, sekarang G-nya. Gali mimpi. Bapak Ibu pernah bermimpi? Mimpi sweet dream apa nightmare? Jadi sekarang mimpi-mimpi Bapak Ibu itu digali. Seperti tadi saya bilang, ada pertanyaan, harus ada tindakan. Jangan Bapak Ibu stuck, pertanyaan-pertanyaan saja. Lanjut. Apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendukung? Nah, lalui tadi, rencana apa yang akan kita buat Bapak Ibu? Misalnya Bu Ayat tadi dibilang ini Pak Andi masternya ini, Bu Ratna, Bu Iska masternya Kahoot,
Bu Ratna masternya puisi gitu misalnya, Bu Ayati saya nggak bisa loh. Gimana ini caranya? Saya sering titik jenuh, apa titiknya banyak itu saya nggak tahu. Berkata Bu Ayati. Membuat jadwal kegiatan. Nah, di sini sudah atur eksekusi Bapak Ibu. Kembali lagi ada pertanyaan, ada tindakan. Siapa yang bertanggung jawab memonitor dan evaluasi kegiatan tersebut? Jadi kita punya tim ya di sekolah. Dalam setiap kegiatan, Ibu, kami punya penanggung jawab. Ada koordinator standar. Beliau yang membuat kegiatan, beliau yang merancang, melaksanakan, lengkap dengan anggarannya. Kemudian juga membuat laporannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Itu adalah satu dari ratusan bahkan ribuan cara yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencapai finish daripada visi sekolah kita. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah ikut bersama. Jadi ini akan kita jadikan titik awal Bapak Ibu untuk kedepannya. Bapak Ibu lah yang akan membuat, merancang, melaksanakan, mengeksekusi visi sekolah kita. Jadi visi yang kita miliki itu masih visi kurikulum 13. Mungkin untuk tahun depan karena kita dua sudah tingkatannya menggunakan kurikulum merdeka, kita akan revisi. Nah, kita akan revisi menggunakan pola seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu ahlinya di bidang revisi merevisi. Tiang tutup Ibu untuk presentasi hari ini, diskusinya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Guru semuanya. Terima kasih Bapak Ibu CDP. Sangat luar biasa sekali tadi untuk diskusi kita tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Di sini Bapak Ibu Guru semuanya berperan. Mereka sudah menggunakan tadi kertas post-it untuk mengeluarkan idenya semuanya dan akhirnya mendapatkan satu titik terang visi sekolah tadi yang saya lihat untuk mengganti kata terampil ya Bapak Ibu ya. Terampil menjadi kata kreatif karena mungkin kreatif itu lebih luas ya, tadi disampaikan sama Ibu bahwa kreatif lebih luas, bisa memberikan kesempatan kepada anak lebih bisa mengekspresikan diri, mereka bisa menggali potensi anak. Mungkin kalau sekarang kayak TikTok, anak-anak lebih senang. Ibu guru yang pinter ini terutama yang TikTok bisa memasukkan pembelajaran di sana, tapi anak-anak senang. Anak-anak tidak merasa belajar, tapi mereka senang padahal mereka belajar. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Kadek ya. Nah, terus tadi tentang visi sekolah Bapak Ibu sudah merumuskan dan tentunya juga nanti persetujuan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kalau akan mengganti visi sekolah, sepertinya bagus sekali Bu kalau diganti dengan kata kreatif. Di sana juga sudah mencerminkan tentang P5 profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Kreatif di sana juga ada. Terus tadi Tiang juga. Nah, Iki tadi Ibu Kadek juga menyampaikan tentang aset sekolah Bu. Sebenarnya bukan dari harta aja, tapi dari Bapak Ibu guru juga aset. Itu adalah suatu kekuatan sekolah di mana ada yang memiliki kelebihan IT ya, seperti Pak Andi itu sudah aset sekolah juga. Anak-anak yang berprestasi pun adalah aset sekolah. Mungkin nanti akan dibahas di modul berapa ya Bu Daya? 3 atau 4 ya? Yang aset kekuatan sekolah itu 4 kalau nggak 3. Karena kemarin dia mendapatkan pembekalan terlalu banyak, jadinya pembelahan kita dapat dari Loka dari Jawa Barat. Dari PI 1 sampai 7 6 Loka 3 sampai
PI 3 sampai 6, Loka 3 sampai 7 kan, sampai panen raya. Jadinya terlalu banyak. Padahal di Telago kemarin kita dapat pembekalan PI 2 dan Loka 2 itu yang maunya kita jalankan dulu. Ternyata kita dapat pembekalan lagi ya Bude ya. Lumayan jadinya. Ya, nanti akan dibahas itu tentang aset kekuatan sekolah Bude, cuman nanti di modul 3 atau 4 itu yang kemarin. Karena terlalu banyak kita dapat. Nanti itu ada kekuatan sekolah, yaitu bisa dari Bapak Ibu guru, bisa dari anak-anak, bisa dari lingkungan sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Karena ini semuanya adalah untuk perubahan sekolah menjadi lebih baik lagi. Untuk tadi Bude juga sudah menjelaskan tentang apa budaya positif sekolah ya Bude ya. Sudah dijalankan juga. Mungkin dari Bude. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin acara tiang tutup untuk diskusi hari ini. Saya berharapkan tidak sampai di titik ini, tapi akan terus berlanjut. Dan untuk CGP, Bapak Ibu yang muda ini, benar-benar kami berharapkan agar Bapak Ibu juga akan ikut CGP budaya positif sekolah, menjelaskan ini yang 3. Terima kasih. Benar Ibu. Dan Ibu yang senior untuk memberikan semangat ya Bu ya. Betul. Kita senior bersama Bu. Kita seumur ya Bu ya. Benar. Terima kasih Bu. Acara tiang tutup dengan para Santi. Santi. Salam Gemas Rapi. Terima kasih Bapak Ibu.